Selamat datang di MedLab, Macroprudential Digital Laboratory. Berdiri sejak awal 2000, kami terus melakukan riset, kajian, serta pengembangan berbagai instrumen makroprudensial. Misi kami adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penguatan instrumen serta surveillance makroprudensial, tentunya dengan menggunakan state-of-the-art teknologi terkini. Berbekal moto Precision Towards Perfection yang mengedepankan nilai excellent dan professionalism, kami selalu melakukan perbaikan berkesinambungan, mengadopsi teknologi-teknologi terkini, dan tentunya berdasarkan data dan informasi yang akurat. Pada tur MedLab hari ini, kami akan membawa Anda masuk di salah satu laboratorium terbaru kami, yakni Laboratorium Penanganan Pandemi COVID-19. Melalui integrasi dan digitalisasi sistem informasi, ilmuwan dan dokter-dokter kami dapat mengakses data-data secara cepat dengan sekali klik. Kami memiliki sistem informasi makroprudensial atau SIMP dan dashboard makroprudensial yang berisikan snapshot dari indikator-indikator penting sistem keuangan. Untuk itu, rekan-rekan IT kami melakukan integrasi dan digitalisasi sistem informasi stabilitas sistem keuangan. Kita tahu sumber data itu banyak sekali. Ada data internal seperti laporan bank, database korporasi, dan data sistem pembayaran. Ada pula data eksternal, misalnya data OJK, Bloomberg, dan data dari instansi lainnya. Ada pula big data, data-data yang bergerak sangat cepat dengan jumlah masif yang sangat kaya akan informasi. Kami juga memiliki sistem perolehan dan pemanfaatan data perkreditan atau PAPEDA untuk memudahkan akses data perkreditan. Selain itu, kami juga sedang mengembangkan aplikasi giro moneter dan makroprudensial atau GMMP, serta kami sedang dalam tahap implementasi Antasena atau laporan terintegrasi perbankan. Berbagai pengembangan obat dan vaksin bagi sistem keuangan kami lakukan di laboratorium COVID-19 ini. Dalam pelaksanaannya, kami berpedoman pada kerangka besar yang kami sebut dengan Dynamic Integrated Macroprudential Policy and Surveillance atau DIMPS. DIMPS ini merupakan suatu kerangka, acuan kami dalam melaksanakan pekerjaan di laboratorium. DIMPS menjelaskan mengenai prosedur yang harus kami lakukan dalam melakukan satu siklus pengembangan kebijakan yang akan dijadikan obat atau vaksin bagi sistem keuangan. Siklus ini diawali dari identifikasi risiko, asesmen risiko sistemik, rekomendasi dan implementasi kebijakan, serta evaluasi dan pemantauan kebijakan. Tidak hanya fokus pada identifikasi risiko ataupun penyakit dari sistem keuangan, kami juga fokus pada upaya meningkatkan kesehatan sistem keuangan dengan memberikan suplemen-suplemen. Hal ini kami lakukan pula melalui peningkatan inklusivitas keuangan dan meningkatkan pembiayaan dalam sistem keuangan. Untuk menjaga imunitas sistem keuangan, kami memiliki Indeks Kerentanan Sistem Keuangan atau IKSK. Ketika imun drop, angka IKSK akan naik memberikan indikasi. Selanjutnya, ibarat ronsen dan MRI, kami juga memiliki National Financial Account and Balance Sheet atau NFABS. Dengan NFABS, kami dapat dengan mudah mengidentifikasi bagian sistem keuangan mana yang tidak sehat dan membahayakan bagi tubuh keseluruhan. Tidak hanya itu, ibarat tes darah yang menggunakan reaktor allergen, kami juga punya stress test. Kami uji seberapa kuat sistem keuangan kami ini. Kalau ada tekanan A, bagaimana rasio NPL di bank? Kalau tekanannya ditambah, bagaimana kekuatan permodalannya? Begitu seterusnya. Tidak tanggung-tanggung, stress test ini juga kami lakukan bersama dokter dan ilmuwan dari OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Salah satu kebijakan yang kami tempuh adalah pelonggaran giro wajib minimum pada bank yang memberikan kredit pada sektor UMKM serta sektor ekspor dan impor produktif. Dengan pelonggaran ini, likuiditas bank diperkirakan bertambah sekitar 60 triliun dan diharapkan dapat disalurkan bank melalui kredit pada sektor-sektor tersebut. Obat serta vaksin juga kami ramu untuk penguatan likuiditas bank. Kami melakukan deaktivasi sanksi giro bagi bank yang rasio intermediasi makroprudensialnya di bawah target. Kami juga meminta bank untuk meningkatkan penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM dari 4% menjadi 6% untuk memperkuat likuiditas bank. Saat ini kami fokus pada cara untuk menjaga ketahanan UMKM di tengah pandemi COVID. Kedepan, kami akan meningkatkan upaya agar UMKM mampu berkontribusi lebih pada perekonomian dan menjadikan UMKM sebagai new source of growth. Beberapa vaksin yang kami ramu adalah UMKM Magic atau UMKM maju di era pandemik dan vaksin beli UMKM atau belanja langsung di UMKM.
Kami akan terus mendorong digitalisasi terhadap keseluruhan proses bisnis kami. Proses perumusan kebijakan akan didukung dengan Digitalization Policy Formulation. Dengan digitalisasi, kami akan mengembangkan ISSK yang forward-looking, Macroprudential Stress Test 4.0 dengan integrasi Big Data, dengan peramalan variabel-variabel yang akan diotomasi dan disempurnakan dengan menggunakan Macrofinancial Modeling. Pemanfaatan teknologi juga akan kami terapkan dalam proses regulatory and supervisory, misalnya melalui real-time liquidity indicator. Kami juga akan melakukan digitalisasi bisnis proses, diantaranya melalui digital decision making process, Macroprudential Inc., yakni repository riset dan assessment makroprudential, maupun pemanfaatan indera. Berbagai kebijakan tersebut sudah memberikan hasil yang nyata. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan atau ISSK dan Indeks Kerentanan Sistem Keuangan atau IKSK terus membaik dari awal pandemi hingga saat ini. Hasil stres test juga menunjukkan masih tebalnya ketahanan permodalan bank dalam menghadapi gejolak perekonomian. Selain itu, intermediasi perbankan baik kredit maupun DPK masih mengalami pertumbuhan yang positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Hasil nyata dari efektivitas obat dan vaksin kebijakan kami juga terefleksi pada tingkat kepercayaan stakeholders terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia yang masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil survei kepada 139 responden, 90% responden percaya bahwa stabilitas sistem keuangan selama 1 semester ke depan masih terjaga. Hasil positif ini tentunya akan terus kami pertahankan melalui akselerasi sektor potensial dan pengembangan sektor UMKM hingga menjadi UMKM Go Digital yang tahan akan tekanan yang diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan perekonomian.